Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah materi praktikum analis dan perancangan sistem informasi. Ya. Materi ini berkaitan dengan materi-materi yang pernah kalian pelajari sebelumnya, yaitu materi sistem informasi manajemen, kemudian materi yang kedua adalah perancangan sistem informasi atau kita kadang sebutnya adalah PSI. Yang ketiga adalah materi tentang analis dan perancangan sistem informasi. Yang keempat RPL, rekayasa perangkat lunak. Yang kelima adalah sistem basis data. Ya. Jadi sebelum masuk ke praktikum analis dan perancangan ini, sistem informasi ini, kalian harus sudah menguasai kelima materi ini. Teorinya ada di situ semua. Ya. Materi ini diampu oleh 3 dosen, yaitu pertama adalah Rini Swartika, K, Skom, Mkom, MTA. Yang kedua saya sendiri, yaitu Rini Tisnawati, Skom, MT, MTA. Dan yang ketiga adalah Rina Kurniawati, ST, MT, MTA. Ya. Kemudian berikutnya adalah pembahasan yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama adalah deskripsi dan tujuan mata kuliah. Ya. Kemudian kedua rencana dan materi pembelajaran. Yang ketiga adalah pengenalan software YED Graph Editor. Deskripsi mata kuliah, yaitu pertama adalah mata kuliah ini membahas mengenai konsep dan peran sistem informasi dalam mendukung tujuan strategi perusahaan. Ya. Komponen teknologi informasi, metode perancangan sistem informasi, dan tantangan pengelolaan sistem informasi. Yang kedua, ya, deskripsi yang kedua adalah mata kuliah ini mengarahkan mahasiswa agar mampu membuat desain sistem informasi yang sederhana dari suatu proses bisnis. Ya. Kemudian mata kuliah ini juga bertujuan agar mahasiswa selain memahami konsep dasar dari sistem informasi, ya, tetapi dapat juga menganalisa, merencanakan, mengorganisasi, dan melengkapi pekerjaan individu yang mencakup perencanaan, persiapan, dan perlengkapan kerja diagram dan deskripsi program berupa IRD, Flowmap, ERD, dan perancangan interface menggunakan software YED Graph Editor. Berikutnya, rencana dan materi pembelajaran. Perkuliahan secara praktek dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan, tentunya di lab komputer. Ya. Poin yang akan kita bahas di sini yaitu yang pertama adalah konsep dan praktek penggambaran Flowmap diagram, ya, atau sering kita sebut Flowmap diagram sistem informasi, ya, dibahas pada pertemuan 2 sampai 5. Ya. Poin yang kedua adalah konsep dan praktek penggambaran diagram konteks, ya, dibahas pada pertemuan 6 dan 7. Ya. Nah, di sini Flowmap-nya adalah penggambaran sistem informasi, begitu juga dengan diagram konteksnya. Ya. Sama, yaitu diagram konteks dari sistem informasinya. Gitu ya. Diagram konteksnya bisa nanti kita bahas juga mengenai perangkat lunaknya seperti apa, kemudian tentunya sistem informasinya seperti apa. Ya. Poin yang ketiga adalah
konsep dan praktek penggambaran data flow diagram atau DFD, ya, dibahas pada pertemuan 8 sampai 10. Ya, ini pun sama, nanti DFD ini adalah DFD sistem informasi maupun DFD dari perangkat lunaknya nanti. Ya, cara penggambarannya seperti apa, ya. Kemudian yang keempat adalah konsep dan praktek penggambaran entity relationship diagram atau disebut dengan IRD, dibahas pada pertemuan 11 sampai dengan 12, ya, 2 pertemuan, ya. Kemudian yang kelima adalah konsep dan praktek perancangan desain interface, dibahas pada pertemuan 13 sampai dengan 14. Ya, tentunya nanti ada untuk UTS, yaitu pada pertemuan ke-7, setelah itu UTS, kemudian pada pertemuan ke-14, setelah 14 ada UAS, ya, ujian akhir semester. Itu materinya. Next, berikutnya adalah yaitu pengenalan software IED Graph Editor. Apa itu IED Graph Editor? Ya, sebenarnya software banyak ya selain IED Graph Editor, silahkan saja ya kalian memakai itu. Tapi di sini kita fokus pada IED Graph Editor saja. Ya. IED Graph Editor adalah aplikasi untuk membuat diagram-diagram yang biasa digunakan dalam perancangan sistem informasi seperti flowchart, yaitu tentunya flowchart dan flowmap ya, ERD, DFD, dan lain sebagainya. Ya. Aplikasi ini tersedia bisa untuk Windows, Linux, dan juga macOS. Ya. Selain itu, aplikasi ini sangat mudah digunakan bagi siapa saja yang tak terkecuali ya untuk pemula, ya, sangat mudah sekali, ya. Selain aplikasi ini gratis, ya, kalian bisa download, ya, gratis. IED Graph Editor juga menyediakan banyak sekali grafis serta kita dimudahkan dengan dapat mewarnai pada setiap shape-nya, ya. Diagram yang telah kita buat dapat diekspor ke format SVF, ya, SVG, ya, DFD, PDF, HTML, PNG, dan lain sebagainya. Keunggulan yang dimiliki oleh IED Graph Editor yang pertama adalah dapat impor data dari Excel, ya, yang extensionnya XLS atau XML, ya. Kedua adalah cara pembuatan diagram yang intuitif, ya. Fitur dalam aplikasi ini memudahkan pengguna untuk membuat sebuah diagram dengan terlihat lebih rapih, ya. Penyusunan dari elemen-elemen diagramnya bekerja secara otomatis di sini, ya. Kemudian yang terakhir adalah ekspor diagram ke format gambar yang umum, ya, seperti yang PNG, JPG, SVG, PDF, dan SVF. Ya, itulah materi yang akan kita bahas nanti pada saat kita praktikum analis perancangan sistem informasi. Semoga kalian lebih semangat melanjutkan materi berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.